Hampir setiap malam itu makanya saya begitu. Judi, main perempuan, mabok-mabokan. Hidup saya nggak karuan, belangsak ya pokoknya. Utang tetap jalan, tagihan, nggak mungkin pulang kan. Itu saya duduklah di situ di gua, saya bersila, dupa dinyalain. Datanglah itu makhluk dari batu. Bawahnya ular, badannya, cuma kepala itu wanita Mang. Itu ada tumpukan uang, gua gepok itu. Segepok 1 juta, satu lagi 2 juta. Uang gaib apa ya kata saya. Makanya, ini hidup udah berpisah dengan orang tua? Udah misah, udah punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, udah misah. Itu saya buka toko sembako Mang. Nah, buah jak saya nggak ada satu. Itu efek waktu kamu pesugihan dulu. Itu kamu pas lagi disirep. Di sebuah gunung terdapat goa hitam, tempat orang mencari pesugihan haram tanpa tahu resiko yang ada di dalam. Mantra diucap memanggil siluman hitam. Ku beri kamu apa yang kau inginkan, agar kau bisa mendapat kekayaan instan. Namun perjanjian itu tak mudah dilakukan dan membuat sengsara hidup Mas Koko. Halo Sobat Malam Mencekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat semua, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dimanapun berada, tetap fokus nonton Malam Mencekam. Hari ini sudah ada narasumber baru, belum pernah di Malam Mencekam. Iya. Dimanapun belum pernah ya? Belum pernah Baru berarti. Baru di sini. Namanya Mas Koko. Apa kabar Mas Koko? Alhamdulillah baik Mang, sehat. Terus Nah Sobat, Mas Koko ini punya kisah atau pengalaman ya di tahun 2016. 16 Mang. Kembali pesugihan. Pesugihan. Jadi main judi. Judi, perempuan Juga. Perempuan juga itu. Mabuk. Waduh, Segala dipacu Iya, ini iya. ya. Akhirnya uang gaji habis. Utang numpuk. Pergi ke pesugihan. Pesugihan buat menyelesaikan masalah. Nah gimana hasilnya nanti kita nonton bersama ya. Mas Koko, kesibukannya apa sekarang? Sekarang alhamdulillah saya kerja di pabrik Mang, pabrik kue kering di daerah Cirebon juga. Berarti ini sudah keadaan damai lagi ya? Udah steril lah, udah normal. normal. Gitu, udah tentram lah. Masa suramnya sudah berlalu. Udah ya? lewat. Terus kenapa harus pakai masker? Karena ada ya privasi pribadi yang nggak harus orang tahu lah Mang. Rahasia ya? Rahasia. Nah jadi apa yang disembunyikannya nanti bisa dibuka atau ditonton di BTS-nya. Iya. Malam Mencekam. Nanti dibocorin lah ya. Bareng Bila tentunya. Hostnya Bila di sana ya. Oke Mas Koko. Hari ini Mas Koko sudah berkeluarga. Sudah, alhamdulillah sudah. Udah ya hari ini udah ya. Sudah. Hari kemarin belum ya? Belum itu kemarin. Dan sudah punya momongan. Sudah ada 2. Alhamdulillah. Baik Sobat, jangan kemana-mana, saatnya mendengarkan kisah dari Mas Koko. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Koko. Jadi gini Mang, ceritanya itu awal di tahun 2016. Itu kan posisi saya itu udah ya nganggur lah, bisa dibilang kerja serabutan. Sebelumnya itu saya sempat di ya toko buku, terus terakhir di jalan tol. Cuma kan itu kontrak semua itu Mang. Jadi setiap kontrak habis saya nganggur, saya nyari lagi. Nganggur lagi, nyari lagi, gitu aja. Sampai di tahun 2016 itu saya tuh ngerasa capek lah, kerja udah mulai jenuh lah, capek. Bikin lagi lamaran, kontrak, nganggur lagi, udah aja lah, nikmatin aja yang gini. Nah, saya itu kerjaannya itu ya bisa dibilang poya-poya habisin duit lah.
entah itu orang tua saya mintain semua, kakak saya, adik saya, cuma buat menuhin hasrat saya aja. Sampai akhirnya itu orang tua saya pun ya sudah angkat tangan lah ke saya. Udah nggak bisa diomongin, saya udah nggak, bener-bener susah lah. Kakak saya nggak bisa, adik saya apalagi lebih-lebih. Orang tua saya aja saya langgar, saya tentang lah. Misalkan ibu saya bilang, kok kamu mau gini terus buat apa? Mau sampai kapan gini terus? Capek nggak hidup kamu gini terus? Berubahlah kok. Buat apa begini? Nggak akan ada gunanya kamu. Bangkitlah, kerja yang bener, yang halal. Jangan kerja poya-poya, ngabisin duit. Buat apa gini? Saya cuma jawab, iya bu, iya aja lah. Yang penting cepat kelar. Ya saya itu kan 3 bersaudara, Mak. Itu anak pertama itu kakak saya yang laki-laki. Itu enak lah kerjanya udah mapan. Udah enak, udah berkeluarga juga. Yang terakhir itu bungsu itu perempuan, sama juga sudah berkeluarga. Saya itu anak kedua, cuma karena ya sifat saya begini, badeg lah bisa dibilang. Saya itu dilangkahi, Mak. Jadi nikah itu, saya itu telat nikah itu bisa dibilang. Ya kok mikir sampai punya istri gitulah, apalagi punya anak masih terlalu jauh. Pokoknya hidup saya itu cuma poya-poya, seneng-seneng, ngabisin duit gitu aja. Sampai orang tua saya pun banding-bandingin terus, Mak, ke saya itu. Kamu tuh anak nggak berguna lah, anak yang nggak tahu diuntung lah. Hampir tiap hari ya kata-kata itu keluar dari mulut ibu saya, bapak saya. Cuma ya saya masa bodoh lah, bodoh amat mau ngomong apa juga, yang penting saya happy. Udah pikiran saya gitu aja sih, nggak mikir aneh-aneh. Sampai kakak saya pun ya coba bilangin lah saya, Dek, kamu nggak kasihan sama orang tua, ibu kamu udah tua, bapak kamu juga udah pensiun, udah sakit-sakitan. Ayolah kalau kamu berubah, sok AA bantu, kata si AA. Enggak lah, udah cukup saya aja yang ngerasain. Saya mau belajar mandiri, nggak mau nyusahin keluarga. Kalau gini cara kamu nyusahin, Dek, kasih kakak. Ya gimana, Sayanya udah tenang begini, udah enak lah, udah nyaman. Udah nggak ikut campur, urusin aja keluarga AA, kasih kata saya. Kalau adik mah ya nggak ikut campur dah, yang namanya adik perempuan nggak bisa ngomong apa-apa. Di situ saya kan ada teman dekat lah, bisa dibilang teman dekat, teman satu kampung. Nah dia itu ya setiap malam itu ngajakin saya nongkrong gitulah. Hampir setiap malam itu makanya saya begitu. Judi, main perempuan, mabok-mabokan. Cuma ya karena saya pikirannya nggak mikirin keluarga, nggak mikirin kerjaan, udah aja lah saya ikut aja sama teman saya itu. Itu saya ke klub malam, ke tempat prostitusi, mabok-mabokan. Itu hampir ya tiap malam lah, Mak. Saya sampai ya bohong ke orang tua saya. Kalau saya itu lagi ngelamar kerja lah, saya bilang mintain duit lah itu saya ke orang tua, Mak. Bu, minta uang lah, saya mau coba ngelamar ke pabrik. Ya udahlah bagus, kalau ada kemauan, kata orang tua. Berapa? Ya 2 juta lah cukup, Bu. Soalnya kan di luar kota, saya perlu ongkos buat mes segala macam, buat ngekos. Ya udah, ntar ibu kasih. Nih ibu ada simpenan. Dikasih lah itu sama ibu 2 juta. Wah seneng dong saya mah dapat duit segitu. Wah pesta nih, saya nyamper teman saya lagi. Yuk, Dang, ayo berangkat lagi lah. Kita pesta lagi. Udah habisin duit nih, saya dapat 2 juta. Kata saya tuh. Oke lah, siap berangkat. Berangkatlah itu ke klub malam di Cirebon. Di situ saya poya-poya sampai pagi. Terus lanjut ke prostitusi, ke ya kayak tempat-tempat terselubung gitulah. Saya balik sampai rumah pagi lah, setelah pagi. Orang tua kan curiga lah karena saya pulang keadaan mabuk, Mak. Saya ditegur lah, kamu apa-apaan? Katanya kamu mau kerja di luar kota. Ini hasilnya malah begini, kata ibu saya. Ya gimana, Bu, kata saya tuh. Kerjaannya gak jadi, kata saya tuh. Saya ditipu, uang lenyap. Gimana ceritanya, kata ibu saya tuh. Itu Ya. baru berapa hari pergi?
Itu saya nggak pulang itu 2 hari Mang. Tidur di mana? Di teman itu, di rumah si Dadang teman saya. Saya pulang itu ditegur. Cuma saya ya nggak masuk kuping kiri keluar kuping kanan lah, bodo amat, ya terserah. Sampai saya tuh pengen poya-poya, cuma duit nggak mencukupi, ini gimana ya buat saya caranya. Cobalah saya minjem ke kakak lah, cobain. Tolonglah pinjem duit, kata saya tuh. Saya mau coba ngelamar kerja, mau coba-coba ngelamar ke PT. Yang bener kamu, bener dapat cerita dari ibu, kamu udah bohongin ibu, kata si tuh. Bohong gimana saya nggak bohong, kata saya tuh. Pokoknya ibu cerita semuanya lah, kamu tuh pinjemin 2 juta buat ngelamar kerja ke luar kota, cuma hasilnya nihil. Makanya saya nggak percaya sama kamu, terserah kamu mau ngomong apa juga, mau minjem berapa nggak akan kasih, ya si A. Ya udah terserah, coba ke adik, ya karena adiknya nggak terlalu mapan, pas-pasan, yang nggak ngasih juga kan. Saudara juga nihil juga sama, karena ya tahu saya sifatnya gimana sih ya. Kerjaan nggak jelas, penghasilan juga nggak nentu Mang. Kalau ada kerjaan dapat duit, kalau nggak kerja ya nggak ada penghasilan, nggak ada duit. Sampai saya putar otak lah di situ, aduh gimana ini saya sudah dapat duit ya. Karena saya tuh kayak udah tergantungan tuh Mang. Kalau nggak gitu kayak, aduh kayaknya nggak enak banget tuh badan tuh. Kayak udah bener-bener harus ya, setiap malam harus begitu. Gimana caranya dapat duit? Saya harus setiap malam harus ya main perempuan, mabuk, judinya ya tetap jalan. Nah ada gitu, putar otak. Saya tuh ingat Mang ada tetangga itu yang ya pinjem lah ke bank keliling mingguan, harian, begitu. Saya ingat, wah bisa nggak saya minjem ya? Tapi orang tua nggak harus tahu, kata saya tuh. Cobalah saya datengin tuh bank, satu bank dulu itu Mang, yaitu bank mingguan. Saya coba ngajuin, Pak bisa nggak lah saya ngajuin Bang. Kamu jualan apa? Ya saya bohong aja di situ Mang. Saya jual minuman Bang. Coba fotonya, saya foto pura-pura aja. Ini Pak, kamu minjem berapa? 1 juta aja Pak lah, berapa angsurannya, kata saya. Itu per minggu 110 ya, kata dia tuh. Pokoknya selama 10 kali. Kalau telat, kamu barang yang di rumah ada yang disita. Saya. Siap, kata saya. Nggak apa-apa. Tanda tangan. Cairlah 1 juta itu Mang, 1 juta. Langsung saya gitu lagi Mang. Poya-poya lagi, ke perempuan lagi, ke klub malam. 1/2 jam lah itu duit habis tuh buat poya-poya begitu. Besoknya puyeng lagi kan Mang. Gimana lagi saya? Itu orang tua nggak tahu itu Mang. Saya pinjam ke Bank Miyun tuh nggak tahu. Kalau tahu kan pasti dilarang sama orang tua tuh. Coba lagi saya cari tahu lagi ke bank yang lain, bank keliling lain. Itu yang harian. Yang kedua itu bank yang harian. Saya ngajuin lagi, itu kan cuma KTP doang Mang. Gampang lah cairnya, nggak sampai ada macam-macam survei apa. Modal KTP aja bisa cair. Coba lagi, pasti di ACC itu malah. Saya pinjam, ajuin. Cair lagi itu 1,5 juta itu saya cair lagi Mang. Ya gitu lagi, habisnya gitu lagi, maksudnya nggak ada perubahan lah, maksudnya nggak ada yang saya mikir buat apa habis kayak gini, nggak ada sama sekali. Pokoknya uang itu harus habis, belum ada tagihan tuh Mang. Masih kan itu kan mingguan, itu masih ada jarak seminggu. Kalau harian pun cepat, itu kan saya baru minjem itu harian, baru cair jadi penagihan. Habis itu saya pinjam lagi di bulanan. Jadi ada semua saya tahu Mang. Dari mingguan, harian, bulanan ada semua. Bulanan itu harus ada jaminan, nggak bisa itu, harus pakai KTP doang. Nah itu saya jaminannya itu motor saya Mang. Motor saya itu BPKB dijaminkan. Kan orang tua nggak tahu tuh, itu urusan pribadi. Nah, antara saya sama koperasi. Sudah dijaminkan, BPKB masuk itu cair sekitar 3,5 juta itu kan ditafsir sesuai harga motornya tahunnya. Cairlah 3,5 juta. Itu emang sengaja saya nggak habisin semua karena siapa tahu saya bakal kepake nih duit nih. Saya nggak simpan lah. Itu kepake sekitar 2 juta. Saya simpan 1,5 itu. Maksudnya biar saya ada pegangan lah buat apa-apa emang apa kata nanti. Setelah itu ya saya itu nggak ke tempat hiburan Mang. Saya coba ke
obat terlarang itu. Ya, jadi nggak ke perempuan dulu, ke obat terlarang saya nyoba-nyoba tuh. Karena saya penasaran tuh Bang Ai, teman ngajakin terus kan, kamu cobalah inilah, ini lebih enak dari yang sebelumnya, kata teman saya. Duh saya nggak biasa, oh ya saya coba dulu, kata teman saya. Oke, itu kayak pil ya mabuk lah, pil-pilan begitu. Saya nggak bisa sebutin, iya itu nggak enak juga sih. Ada gitu, saya coba itu. Bener itu kayak ngefly lah pokoknya lah, enak banget tuh makanya. Sampai saya pulang itu jam 3. Itu gedor-gedor rumah, orang tua itu kondisi ya ayah udah sakit parah lah bisa dibilang, komplikasi. Jadi udah ya bisa cuma tidur rebahan aja, tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ibu yang masih membantu ekonomi keluarga lah. Ibu kerja serabutan juga. Kayak panggilan-panggilan masak, kalau nggak bebersih rumah, kayak gitu-gitu aja sih. Saya pulang jam 3, gedor rumah, buka, saya teler itu. Udah parah banget mabuk itu, saya obatnya kebanyakan, teler, saya itu dipukul itu sama ibu saya dipukul, tapi nggak berasa sama sekali. Dipukul, bisa dipukul, pakai sapu, pakai apa, segala macem. Ya karena pengaruh obat ya bodo amat, sampai saya dibanjuri pakai air. Nggak berasa apa-apa udah. Udah gitu dibiarin aja udahlah. Sengaja ibu tuh nggak ngomong ke kakak karena takut lah sayanya sampai dilaporin apa gimana, saking saya susah diatur. Jadi cukup ibu yang tahu, sama bapak kan ya bapak nggak bisa buat apa-apa. Jadi ya cuman bisa nangis mungkin lihat saya begini. Hidup saya nggak karuan, belangsak aja pokoknya. Nah udah gitu, masuklah itu angsuran, Mang Ai. Itu masuk angsuran itu di minggu pertama. Mulai muncul tagihan? Iya, muncul tagihan di pertama itu yang koperasi pertama itu. Nah itu kan otomatis nagihnya ke rumah Mang Ai. Kakak tahu, di situ ya marah sih marah, cuma lihat orang tua begitu ditahan lah sama kakak, maksudnya nggak sampai dikeluarin marahnya lah, emosinya dibayarin juga lah akhirnya karena kakak saya nggak mau ribet lah, dibayarin juga. Di situ otomatis kakak saya nyari saya itu nyari saya nggak ketemu saya ya nggak berani pulang lah, otomatis saya jadi mulai pusing tuh, mulai kalau nggak karuan lah pokoknya pikiran, aduh gimana ini. Teman juga udah mulai ngindar itu lah, ngapain temenin lah, yang ada duitnya, kata teman saya. Sampai saya sempat ada pikiran, aduh coba ada yang bisa ya ngarahin lah buat yang ke arah pesugihan atau apa, saya mau lah, nggak apa-apa. Ini pikiran saya sendiri. Siapa yang bisa ya? Saya mikir lagi, karena udah saking buntunya, nyari kerjaan susah, utang tetap jalan, tagihan, nggak mungkin pulang kan. Otomatis ya orang tua juga bisa-bisa diusir lah, udah nggak mau tahu lah, nggak mau ngurusin mau gimana juga. Akhirnya saya ngambil jalan tengah. Saya ingat tuh Mang Ai, ingat itu ada temen kenalan dari temen saya juga. Dia itu kayak ngerti hal-hal gaib mistis gitulah. Temen saya cerita dia tuh pernah ya nanganin pasien, bisa nyembuhin orang, bisa kayak ritual pesugihan juga. Pokoknya dia tuh ya kolektor keris juga lah, pusaka-pusaka gitu Mang Ai. Nah udah gitu, kepikiran saya ke situ kan, wah ini kata si Firman, si bisa nih kayaknya nih. Pernah cerita, saya ingat nih pernah cerita begitu. Siapa tuh ada solusi nih kata itu. Si Firman, man tolonglah saya minta kontaknya si Ada apa? Udah pokoknya perlulah, penting. Ya udah, saya kasih tahu kontaknya. Kasih tahu lah itu, dikasih tahu kontaknya. Saya ngubungin tuh si ini saya Koko masih inget nggak? Oh iya, gimana kok? Saya ada perlu saya perlu ngobrol sama saya mau cerita ya penting lah pokoknya. Ya udah kamu datang aja kata si Ya udah, saya datang tuh langsung ke alamatnya si ke rumahnya. Tuh di hari Kamis. Saya datang ke si masuk dulu kok. Iya ini saya perlu ngobrol nih sama kata saya tuh. Ada apa nih? Tumben datang kata saya tuh. Gini
saya lagi ada masalah saya kelilit utang gede, gimana ya caranya ya? Kata saya tuh, ya gampang aja sih, kata si tuh. Kamu mau cara cepat apa cara lama, kata si begitu. Cara cepat lah, saya nggak mau lama-lama, saya pusing. Saya bener-bener dikejar-kejar utang terus, kata saya tuh. Ya udah, kalau kamu emang iya siap, bener, kasih tahu caranya. Pokoknya nanti kamu malam Jumat kamu datang lagi ke sini, ntar kasih tahu caranya. Udah gitu, pulanglah saya, nggak cerita siapa-siapa itu mah, keluarga apalagi lebih nggak tahu, teman saya aja nggak tahu itu saya mau ya ke arah pesugihan begitulah, yang tahu cukup saya aja. Nah, itu di hari Kamis saya datang lagi tuh ke si datang lagi, saya datang lagi berarti kamu serius nih, bagus, sok nih kasih tahu, bisa bawa kamu ke tempat pesugihan di daerah Kuningan, Jawa Barat, kata si Tapi punten, saya pesugihannya nggak mau yang ada tumbal, saya masih nggak berani kalau tumbal-tumbal begitu, kata saya begitu. Enggak, tenang, ini pakainya kontak gimana ntar kamu tahu sendiri, ntar saya temuin kamu sama kuncen di sana, kata si Ya udah saya percaya sama kata saya tuh. Tapi tolong kok kamu jangan sampai putus di tengah jalan. Kamu harus yakin 100%. Pokoknya hati kamu harus benar-benar yakin, kata si Jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan. Jangan sampai itu taruhannya nyawa, kata si Siap saya bakal lakuin prosesnya. Gimana pun itu caranya, yang penting gak ada tumbal, saya mau, kata saya. Berangkatlah itu di jam 7 malam, Terus saya diantarlah, diarahin lah sama si Siap kok, siap. Ayo berangkat itu kita pakai motor sekitar 1,5 jam ke daerah Kuningan, Jawa Barat. Tepatnya, saya nggak bisa kasih tahu tepat gunungnya apa. Saya berangkat, setelah sampai di sana, parkir motor di pinggir jalan. Itu kita harus masuk ke jalan setapak lagi, Jalan setapak lagi sekitar 30 menit lah. Itu kayak hutan, bener-bener nggak ada ya manusia lah, bener-bener sepi nyenyep lah. Sempet ragu tuh, aduh saya nggak yakin, saya ragu, Udah, kamu mau selesai nggak utangnya? Kamu mau hidup enak nggak? Banyak duit nggak? Mau sih Ya udah nurut. Udah, kamu mantepin hati kamu. Percaya sama Ayo berangkat, jalan lah itu. Jalan setapak itu kayak mendaki. Tuh sampingnya ya kayak pohon-pohon pinus gitulah. Jalan sampailah ada di gapura itu. Ketemu gapura. Bentar, kamu tunggu sini. Masuk dulu sebentar. Mau nemuin kuncennya. Masuk, saya tunggu di gapura. Ngobrol lah, itu namanya itu Abah Anom. Nyamperin saya, ayo kok masuk. Gimana ini Udah, kamu ikut aja udah, percaya Ya udah ya. Saya dibawa itu, saya ketemu sama Abah Anom tuh, saya kaget lah di situ. Tuh penampilannya kayak orang gila persis itu, bajunya lusuh, itu rambutnya putih semua, jenggot juga putih, copang camping lah pakaiannya. Pakai tongkat, sudah agak bungkuk. Saya salam, Bah, gimana? Siap kamu bener, yakin? Ini gak main-main, kata Bah. Taruhannya nyawa. Iya Bah, siap. Ya udah, kalau kamu siap, kamu siapin sesajennya. Apa itu Bah? Kata saya. Kamu siapin 2 ekor ayam cemani, 2 butir telur ayam kampung, sama minuman 5 gelas beda-beda rasa. Nah, itu kopi hitam, sirup, air putih, sama teh. Kamu sanggup? Sanggup Bah? Oke, ya udah kalau kamu sanggup, pokoknya kamu kalau udah komplit semua, lengkap semua,
kamu datang lagi ke sini. Bah, tapi punten bah, ini kan saya jauh dari Cirebon, gimana kalau saya Abah yang nyiapin aja, bisa nggak bah, kata saya. Kenapa? Ya saya pengen cepet-cepet ritual lah bah, saya nggak mau makan waktu, kata saya. Saya harus balik lagi ke Cirebon, nyiapin ke sini balik lagi. Ya udah, kalau kamu maunya begitu bisa. Kamu siapin uang 1,5, tahu beres, kata si Abah. Ntar Abah yang nyiapin semuanya, kamu tinggal lakuin proses ritual. Si Om nanya kan, kok kamu ada duitnya? Ada simpanan nih Om. Pas, ya udah kasih aja. Jadi kita nggak usah repot balik lagi ke Cirebon, ke sini lagi, makan waktu, lama lagi prosesnya, kata si Om. Saya kasih lah ke si Abah. Nih bah, uangnya. Ya udah, sekarang kamu ritual 3 hari 3 malam di gua situ. Gimana? Sanggup bah? Siap. Ya udah, sekarang kamu ganti pakaian, pakai jubah hitam yang Abah sediain di rumah. Ajaklah saya ke rumah si Abah itu. Diajak ke rumah Abah, sederhana, kecil, cuma ya bukan dari tembok, kayak dari bambu-bambu gitu, atapnya juga kayak dari jerami gitulah. Saya masuk situ, dikasih tahu lagi, nih kamu pakai baju ini, ntar Abah kasih tahu ritual apa aja, kata si Abah. Saya duduklah di situ. Pertama, kamu harus yakinin hati kamu, kata si Abah. Kamu itu mau kaya, kamu itu mau banyak duit. Jangan sampai pikiran kamu itu takut, kata si Abah. Ya bah, nanti kamu prosesi tirakat di gua 3 hari 3 malam, itu pasti nanti kamu didatengin oleh sosok makhluk jin yang bakal bantu kamu, kata si Abah. Di situ ada orang lain nggak? Nggak ada. Pasien lain gitu? Nggak ada, cuman kita berdua aja Mang. Cuman Abah sama saya aja. Dan gitu, saya diajaklah sama Abah di gua itu. Ayo ikut Abah. Ya bah. Masuklah ke gua itu. Gua, Abah nyiapin dupa sama teh pahit, kopi hitam sama ketan hitam. Buat ditaruhlah itu, masuk gelap gulita, nggak ada cahaya, cuman kasih dupa aja, 2 dupa. Kamu duduk di sini, kata Abah. Saya pun ya nurut lah, kata Abah. Saya duduk. Nanti di hari ketiga, kalau kamu sudah didatangi makhluk jin, Abah bakal jemput kamu lagi. Ya bah, sok silakan. Itu saya duduklah di situ di gua. Saya bersila, dupa dinyalain. Itu ritual hari pertama Mang ya. Hari pertama ya masih biasalah, nggak ada gangguan yang aneh-aneh. Cuman paling suara-suara, tangisan, segeraman, begitu aja sih. Saya sambil ya sengaja saya nggak buka mata, saya merem aja itu. Makan yang udah disediain sama Abah itulah, yang ketan hitam itu harus habis, kata Abah. Nah gitu, di hari kedua ya masih nggak begitu ininya gangguan mistisnya, tapi kayak ada sentuhan itu Mai, sentuhan dari belakang, ada tiupan ke telinga, terus kayak ada yang belai rambut. Ya tetap saya lah nggak bergeming lah, tetap duduk lah, dan saya nggak goyah, nggak lari, nggak apa. Karena tekad saya udah bener-bener bulat lah, udah mantep nih, harus bisa nih, harus selesai. Pokoknya saya nggak mau lagi dikejar-kejar utang, nggak mau lagi disia-siain orang tua, mau saya sia-siain itu dibanding-bandingkan lah. Di hari kedua itu dupa ya masih panjang lah, belum habis dupa. Makan juga masih makanan apa masih cukup lah buat ke tirakat ke 3 harinya. Lanjut ke di hari ketiga, hari terakhir itu Mang Ai. Di hari terakhir tirakat, kata Abah, wah ini hari ketiga nih, kayaknya si jin makhluk bakal datang, kata saya. Bener aja, tepat di jam 12 malam tuh angin gede banget itu Mang Ai.
angin gede. Wah, saya sempat, wah ini datang kayaknya sih makhluk nih. Datanglah itu makhluk dari batu, dari dasar batu Mang Ai. Wujudnya itu ular, bawahnya ular, badannya, cuma kepala itu wanita Mang Ai. Rambutnya panjang, matanya merah, bertaring. Makhluk itu ngomonglah sama saya. Saya kasih 2 pilihan kata dia. Mau kontrak apa pitik? Sok, silakan kamu pilih kata si Nyai. Itu sempat mikir lagi, maksudnya kontrak apa, pitik apa ya? Itu gimana Nyai maksudnya? Saya nggak paham kata saya itu. Mau kontrak apa pitik? Hah? Wah, saya di situ sempat, walah, saya mikir lagi nih gimana ya. Jadi saya pilih kontrak aja udah dalam hati. Ya udah Nyai, saya pilih kontrak aja lah. Saya nggak mikirin apa-apa lagi tuh, yang penting jalan lah, selesai dari ritual. Saya pengen bener-bener cepat selesai lah. 10 tahun kamu menikmati harta dari saya, nyawa kamu bakal saya ambil, kata si Nyai. Ingat ya, ini sudah ada perjanjian, nggak akan bisa putus katanya. Nggak ada yang bisa putus kontrak perjanjian kita. Jadi itu nyawa saya itu sudah dikontrak selama 10 tahun bakal diambil, bakal nggak ada, bakal mati. Itu ngilang lah tuh makhluk, ngilang. Di jam 2-nya Abah pun jemput Mang Ai. Abah jemput, saya masih deg-deg tuh, masih kayak keringetin keluar semua lah. Ayo ke sama Abah. Ikut, saya ganti baju lah. Ini gimana Bah, jadi Bah, saya udah bisa pulang. Sudah, kamu sudah melakukan ritual, kamu sudah melakukan perjanjian dengan siluman ular. Jadi nanti kamu pulang, kamu bakal tahu, bakal ada yang terjadi selanjutnya gimana. Pokoknya kamu bakal tahu sendiri nanti, kata si Abah. Dan itu saya pulang lah itu makanya dari sana. Saya kontak si lagi kan, yang pas nganterin pertama itu. Saya kontak lagi, kelar bisa jemput nggak, kata saya. Udah tapi kayaknya nggak bisa, kata hari ini nggak bisa jemput, kamu pakai kendaraan umum aja, kata si Ya udah, ya udah lah, nggak apa-apa, kata saya. Udah gitu stop lah itu nyari kendaraan umum di situ Mang Ai. Saya jalan dulu dari pendopo itu jalan ke jalan gede sekitar 30 menit. Saya cari tumpangan lah di situ karena masih daerah pegunungan hutan lah. Ada warga setempat lewat, saya stop. Pak, ikutlah Pak, punten. Balik ke mana? Ke Cirebon Pak, sampai Jalung Gede aja lah, sampai saya ke bis lah, ketemu bis, kata saya. Udah gitu, ditumpangin lah, saya dikasih tumpangan sama bapak itu. Bapak itu nanya, dari mana kamu Kang? Dari situ, dari rumah saudara, kata saya. Perasaan nggak ada rumah di situ, kata si Akang. Ada Kang, ada. Cuma ya kayaknya tahu lah warga setempat, cuma pura-pura nggak tahu aja si Akangnya. Cuma saya nggak cerita lebih dalam lagi, makanya cuma sebatas saudara gitu aja lah. Udah gitu perjalanan ke Cirebon 1,5 jam. Di situ saya ya mau nggak mau pulang ke rumah lah, nggak bisa lah ke teman lagi apa gimana. Saya pun pulang itu Mang Ai. Pulang ke rumah orang tua, ketok pintu, Assalamualaikum. Tuh orang tua buka pintu, kamu, kata ya ibu. Masih ingat pulang kamu, kata ibu. Masih Bu. Saya kemana lagi kok nggak kesini, kata si ibu. Terus gimana itu utang kamu? Pusing ibu terus, kata si ibu. Iya Bu, saya janji bakal lunasin semua, kata saya itu. Ya udah. Pokoknya ibu nggak mau bantu kamu lagi, udah banyak ibu bantu kamu, habis udah harta ibu ke kamu semua, kata ibu. Iya Bu. Udah gitu saya tidurlah itu. Di besok harinya saya keluar, saya biasalah ketemu teman lagi, cuma nggak begitulah, nggak main perempuan kayak gitu dulu lah. Saya sengaja, saya pengen tahu dulu hasilnya nih, saya pesugihan ada hasilnya nggak nih. Ya gitu. Si ibu, saya pulang lagi jam 8, ibu ngomong lah, kok tuh tadi ada orang
ngasih bungkusan ini. Cuma orang itu pesen jangan sampai dibuka ya Bu, sampai anak ibu yang buka, kata si yang ngasih bingkisan itu. Orangnya gimana Bu? Ya orangnya kayak udah agak tua lah, nenek-nenek cuma nggak tua banget, pakai kebaya. Ya ibu nggak berani buka, biar kata si ibunya kamu aja yang buka. Ya udah ibu nurut, kata si ibu tuh makanya. Saya penasaran lah di situ, apa ya, siapa, ada saya tuh. Ibu nggak tanya-tanya ya? Ibu Kok ada hubungan dengan nenek-nenek gitu? nggak ada sih, cuman Nggak curiga maksudnya? nggak curiga makanya. Cuman titipin, taruh, tolong ibu ini jangan dibuka sampai anak ibu buka. Cuman nanya siapa sih yang nitip itu, nggak tahu Bu. Saya nggak sampai curiga pisan tuh makanya, nggak sampai ke ini siapa, ada apa nih sama nenek-nenek nih, sama hubungan apa sama anak saya, nggak sampai situ gitu. Saya coba lah, penasaran tuh buka makanya. Saya penasaran buka, pas dilihat itu ada tumpukan uang makanya, 2 gepok itu. Segepok 1 juta, satu lagi 2 juta. Nah yang 2 juta itu dililit pakai pita merah, yang satunya enggak, satunya dikit pakai pita merah. Bingkisannya seperti apa? Itu kayak Berupa apa? Tas atau gitu? Tampah tuh, kayak tampah ditutup kain hitam, diikat pakai Bulat gitu ya? bulat, ditutup kain hitam, terus diikat pakai tali putih di atas itu, jadi nggak ketutup rapet. Jadi kalau ngambil tinggal buka bawahnya, ambil, kayak gitu aja. Enggak, bukan bingkisan tas, enggak. Uang apa nih, kata saya? Apa ini yang kata si makhluk yang siluman itu ya? Dalam hati saya, udahlah bodo amat lah, kata saya. Yang penting saya dapat duit, entah dari mana, bodo amat lah, kata saya. Gitu. Saya coba lah ngontak si ini saya ada hal aneh nih kata saya itu. Kenapa kok saya tiba-tiba dikasih uang sama nenek-nenek, nggak tahu siapa. Itu ada sekitar 3 juta 1 juta nggak ditalin pita, yang 2 juta dikit pita. Ya udah, berarti kamu berhasil itu, kata si Itu ritual kamu berjalan, kata si Udah kamu nikmatin aja tuh duit, katanya. Udah nggak usah pikir macam-macam, belanjain tuh duit, bayarin utang-utang, kata si Ya siap, kata saya tuh. Nah jadi ya yang saya pikirin utang dulu lah. Nah udah gitu saya tutupin dulu tuh yang harian, lunasin tuh harian. Mas nih mas, saya lunasin utangnya. Wah yang bener nih, tumben, katanya. Biasa kamu ngilang-ngilang terus, kata si mas itu. Iya nih, lagi ada rezeki. Terus saya bayar, saya tutupin satu-satu, yang harian, yang mingguan, bulanan, saya tutupin semua lah. Nah itu saya belum ngecek tuh, belum ngecek uang tuh, yang penting saya udah tutupin semua. Saya nggak ngitung lagi sisa berapa nih, saya belum ngecek lagi tuh, saya pakai dulu. Malamnya ya saya penasaran lah, saya pengen, wah saya udah habis berapa ini ya, saya nggak ngecek. Cobalah saya buka, wah kaget tuh saya makanya, dah uang balik lagi nih, kok bisa ya? Perasaan udah sisa berapa ratus, ada saya tuh. Ada tambahannya itu sekitar 3 juta itu Bang. Dah, uang balik lagi. Perasaan saya udah pakai semua, sisa berapa ratus, ada saya tuh. Ini kok bisa balik terus bertambah duitnya, aneh. Bingung saya gitu Bang, bingung. Lah ini gimana ceritanya ya? Tapi saya belum ngeh sampai wah ini ritual yang saya jalanin nih, saya belum ke situ. Wah apa ini ritual? Nah baru saya ngeh gitu. Wah, uang gaib apa ya, kata saya. Saya belum ngomong tuh sama si saya belum ngomong. Ya masih ya udah nikmatin aja lah gitu, nikmatin aja. Ya kepikiran beli motor lagi karena motor yang pertama udah kejual juga tuh buat biaya hidup selama saya nggak di rumah, selama saya kabur lah. Saya beli itu motor sebelahan, SNK-nya aja lah, nggak lengkap gitu, nggak surat-suratnya. Bisa dibilang bodong lah, karena uang segitu kan masih 3 juta ya terbatas lah, nggak besar. Jadi ya pakai seperlunya dulu aja. Wah kalau gini mah saya mau cobalah
Maksudnya coba beli yang lebih gede lah gitu, mobil, kendaraan Mang. Di situ saya beli mobil sebelahan lah sama, karena uangnya masih belum gede pisan. Itu saya beli mobil, sengaja mobil kayak mobil lama Mang, Kijang. Di situ orang tua ya curiga Mang. Cuma saya jelasin lagi, kamu beli motor gini bisa nutupin utang, beli mobil ini dari mana kok, kata orang tua. Ini Bu, saya dapat pinjaman dari teman, lumayan lah buat nambah-nambah modal. Kamu usaha apa kata ibu, kamu gak cerita sama ibu, kata si ibu. Ada lah Bu, masa ya semua saya cerita sih. Udah yang penting ibu doain aja lah. Ibu kan gak mau saya jadi anak yang blangsak lagi kan. Udah ibu tinggal liatin aja, liatin prosesnya saya gimana. Udah ibu tahu saya sukses aja lah, kata si ibu. Ya udah ibu gimana kamu lah. Selama saya kabur kan ibu selalu nutupin tuh Mang, nutupin utang saya. Ya emang ibu nggak nagih sih, cuma ya saya sadar diri lah, saya sering dibantu. Ya saya bayar juga ibu. Aduh ibu sih nggak nagih kok. Tapi ya terserah kamu lah, kalau kamu mau bayar silakan, nggak apa-apa. Ibu ikhlas sama anak sendiri, kata si ibu tuh. Berapa Bu, bilang aja lah, saya ada lah. Kamu ada tah? Ada Bu. Ya udah sok, saya ikhlas kamu aja, ibu sih nggak harus minta berapa. Ya udah, nih Bu, saya kasih 1 juta ya Bu. Sok ibu, terserah mau beli apa. Ya udah, ini kamu ada simpanan apa gimana? Iya Bu, saya masih ada simpanan lah, saya dari usaha yang saya jalin sama teman. Ibu yang nggak naruh curiga lah, masih ya, wah, alhamdulillah nih anak bener nih, nggak semeraut lagi, nggak bergajulan lagi lah. Alhamdulillah udah bisa usaha sendiri, mandiri lah, kata si ibu. Sengaja saya ya nunggu keluarin banyak dulu baru saya ngecek gitu lah, biar makin penasaran lah ya. Udah gitu, pas saya buka lagi bener Mang, tambah banyak lagi uangnya. Pokoknya tumpuk aja tuh uang, bertumpuk. Ya setelah saya total hitung itu sekitar dapat 10 juta lah. Nah di situ saya baru berani cerita ke si Mang. Saya datengin lah si lagi. Wah gila kata saya. Kenapa? Udah ada hasil Hasil apa, kata si tuh. Ternyata uangnya balik lagi, uang goib kata cuma ketawa kan. Sekarang kamu nikmatin aja lah, kata si tuh. Itu hasil kamu ritual sendiri, perjanjian kamu. Ya udah kamu nikmatin aja. Sih nggak minta apa-apa, yang penting kamu bisa hidup enak, kaya raya. Ya udah ikut seneng, kata si Iya makasih Nah di situ saya belum puas Mang, saya masih kurang lah pokoknya saya pengen harus tambah terus nih duit nih, gimana caranya. Nah di situ saya kepikiran tuh, saya belum ada usaha nih, masih baru punya kendaraan sama rumah. Cobalah saya nyari-nyari ruko kosong lah di pasar ini, masih sekitar Cirebon. Dapat di situ dapat di pasar ruko kosong. Saya nego lah sama yang punya ruko Mang, saya nego berapa itu, sewanya setahunnya sekitar 15 juta. Deal. Oke Pak, saya sewa. Itu tahunan Mang, setahun 15 juta. Terus saya sewa 3 tahun dulu lah. 3 tahun sewa. Itu berjalan, itu saya buka toko sembako Mang. Toko sembako berjalan, buka, makin maju itu Mang, makin maju pesat. Uang juga makin bertambah, makin nggak ke hitung lah duit udah berapa koper kalau dihitung. Saya rumah punya, mobil ada, kendaraan juga ada, usaha jalan. Tapi makin ke sini saya tuh kayak hampa lah. Tiga tahun kemudian saya tuh kayak hampa, itu kosong pikiran tuh Mang. Saya tuh ya ini saya udah punya semua tapi saya kayak hampa, kenapa ya. Saya ingat perjanjian waktu itulah pas saya ritual, pokoknya kontrak itu umur saya cuman sampai 10 tahun bertahannya. Terus saya jadi gini, kenapa ya, kenapa jadi takut mati. Udah gitu ada ustadz setempat lah, namanya Ustadz Gofur. Ustadz Gofur itu ya
nyamper rumah saya lah, nyamper. Mas, kemana aja mas? Baru kelihatan, oh iya Tad. Pak Ustadz, saya adalah kesibukan, ada usaha sedikit. Oh ya udah. Emang kenal sebelumnya dengan Ustadz tuh? Ya kenal, dari dulu emang kenal, cuma kan saya nggak pernah ke masjid, ke pengajian, ke ceramah, saya nggak pernah. Makanya, ini hidup udah berpisah dengan orang tua? Udah misah, udah punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, udah misah. Tapi pacar belum punya? Pacar belum punya, makanya belum kepikiran ke situ lah, masih nikmatin kekayaan lah. Nah gitu, Ustadz negur lah di situ. Mas, kali-kali ikutlah ke kajian, ke masjid. Dari dulu perasaan nggak pernah ikut. Saya di situ diem dulu. Oh ya udahlah, nggak tahu kenapa saya kayak kegugah tuh hati itu. Ya udah Ustadz, nanti saya cobalah datang ke ceramahnya Ustadz. Bener ya Mas Koko, bener Ustadz. Ya udah saya tunggu nih ya nanti pada asar di masjid. Itu pada asar saya datanglah itu. Saya kan selama ritual itu saya nggak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Jumat nggak pernah, ngaji nggak pernah, pokoknya ibadah jauh lah. Setelah saya ikut kajian di masjid, itu saya kan dengerin kisah yang pendeta meninggal setelah masuk Islam. Di situ saya mulai tuh kepikiran lah, ini aja yang istilahnya pendeta yang Kristen lah, Nasrani, meninggalnya keadaan Islam. Saya pun ya hati saya terenyuh lah. Saya juga pengen kayak gitulah meninggalnya husnul khotimah, maksudnya dengan keadaan murtad, kafir lah. Di situ ya makin kalut pikiran saya, makin gak karuan lah. Saya benar-benar pengen tobat, pengen bener-bener ya nggak pengen gini lagi lah, mau cari jalan keluar, solusinya. Nah di situ saya pun ya datengin lah, kepikiran wah cobalah saya ke yang pertama bawa saya ke Abah Anom. Cobalah saya mau konsultasi, ini gimana nih kalau saya mau udahin kontraknya, bisa nggak, maksudnya mau putus kontrak perjanjian saya dulu. Saya datanglah ke rumah si tuh saya datang, gimana kok saya pengen ngomong lah sama penting. Ayo masuk, kata si Gimana kok saya bener-bener pikiran saya nggak karuan saya nggak tenang hati saya selalu mimpi ya nggak enak lah, buruk terus mimpi saya saya mimpi di neraka lah, mimpi saya disiksa lah. Tolong saya nggak bisa gini terus saya kesiksa, saya bener-bener pengen udahin bisa nggak cuman gitu kan, cuman kayak ketawa kecil begitu. Percuma kok, mau kamu gimana, mau kamu minta tolong siapa, nggak akan ada yang bisa putus kontrak perjanjian kamu dulu. Maksudnya gimana Abah Anom udah nggak ada, udah mati, kata si Hah? Jadi gimana saya udah percuma, udah kamu jalanin aja, nikmatin aja. Itu udah perjanjian kamu, konsekuensi kamu dulu, kamu ngelakuin ritual perjanjian dulu. Kan kamu udah nikmatin hasil lah, kata si Kamu kaya udah, segala ada, kecukupan. Udah apa lagi? Kamu apa, kata si Ya saya nggak tenang saya takut mati. Bener buat apa saya kaya? Tapi saya nggak nikmatin hasil kekayaan saya bakal mati keadaan kafir, murtad. Saya nggak mau Ya terserah kamu, kalau kamu nggak berani kamu datang aja sana sendiri. Coba ada nggak si Abah? Saking saya kepengennya bertobat, mutus, saya pun sampai datengin ke sana sendirian itu. Saya nyamper ke sana, bener tuh pendopo udah sepi, udah ya hampir rubuh lah, udah kosong, udah nggak ada siapa-siapa. Udah gua juga udah ya terbengkalai lah, makin ketutup rimbun lah pohonan. Pulang tuh pulang. Di situ saya langsung kepikiran Ustadz Gofur. Apa saya minta tolong Pak Ustadz aja ya? Saya cobalah ngomong, saya terus terang, saya terbuka sama Pak Ustadz, siapa tahu bisa bantu saya. Saya langsung itu nggak pakai lama saya langsung datengin Pak Ustadz Gofur di masjid. Saya datengin Pak Ustadz, Mas gimana Mas? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ayo duduk, kata Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, saya pengen ceritalah sedikit. Ya gimana? Saya pengen ya cerita, saya tuh
mau mutus perjanjian saya Pak Ustadz. Perjanjian apa kata Ustadz? Saya itu dulu ngelakuin ritual pesugihan Pak Ustadz. Saya benar-benar nyesal, saya pengen berubah kata saya tuh. Ya Allah Pak Ustadz, cuman kok Masya Allah itu kamu benar-benar menyekutukan Allah kata Pak Ustadz. Segera bertobat Mas. Buat apa juga, Mas segala ada. Tapi kamu bakal masuk ke neraka jahanam. Ya Allah. Ya Pak Ustadz, saya benar-benar pengen bertobat Pak Ustadz. Saya mau. Ya udah, gini aja. Kalau kamu bener pengen serius bertobat, ayo kita ke rumah Pak Kiai di pondok. Di situ nanti kamu bakal diruqyah. Insya Allah kamu bakal bisa normal, bakal putus perjanjian kamu dulu. Tapi ya kamu harus terima konsekuensinya kata Pak Ustadz. Kamu bakal kehilangan segalanya semuanya, gimana? Kamu siap enggak kata Pak Ustadz? Siap Pak Ustadz, saya benar-benar pengen bertobat Pak Ustadz kata saya mau. Nanti itu besokan harinya saya dibawalah ke pondoknya Pak Kiai. Kiai itu gurunya Pak Ustadz. Nah setelah itu saya dibawa ke situ, saya dikenalkan Pak Kiai. Saya pun disarankan untuk diruqyah. Diruqyah. Saya cerita juga dari awal sampai akhir Pak Kiai. Insya Allah Pak Kiai juga ya bakal bantu sampai bener-bener sembuh, bener-bener normal lah. Maksudnya normal itu putus perjanjiannya. Mulailah ruqyah itu dilakukan. Saya tuh sebelum dimulai aja, makanya baru dibacaan bismillah aja saya udah kayak panas badan saya tuh. Panas, pada sakit. Terus ya nggak karuan lah pokoknya lah. Nah situ saya mulai nggak sadar saya kerasukan. Saya kerasukan tuh Pak Kiai pun ya komunikasi dengan makhluk yang masuki saya. Di situ pas saya nggak sadar, Pak Kiai kan komunikasi dengan makhluk yang merasuki saya. Itu kata Pak Kiai bentuknya itu kayak badannya itu ular, cuma setengah badannya lagi itu manusia. Wujudnya itu mukanya perempuan, panjang rambutnya, bermata merah. Itu kata Pak Kiai, karena saya pun ya nggak sadar lah. Di situ setelah saya diobati, setelah saya mulai sadar, Pak Kiai pun ngomong ke saya, Mas, insya Allah Mas bakal sembuh, insya Allah. Cuma Mas harus rutin ya, tetap ruqyah berjalan, tetap ikut Mas juga sholatnya ditingkatkan, ibadahnya jangan ditinggalkan. Pokoknya insya Allah di mana Mas ada kemauan pasti ada jalan. Allah pasti ngasih petunjuknya kata Pak Kiai. Setelah saya melakukan ruqyah yang pertama itu saya pun ngelakuin ruqyah yang selanjutnya, yang kedua, yang ketiga. Nah di situ saya pun mulai dimandikan lah biar aura jahatnya nggak ada lah gitu. Setelah dimandikan saya pun kaget itu Nah buah jaketnya nggak ada satu. Kayak halusinasi tapi nyata gitu. Saya juga aneh, sempat ya pikiran apa ya kok nggak ada satu. Kayak disirep gitu lah Saya pun nanya lah itu Pak Kiai ke Pak Kiai, Pak Kiai ini saya halusinasi saya apa gimana ya? Ini buah jaket saya kok kayak hilang satu, nggak ada satu. Itu efek waktu kamu pesugihan dulu, tuh kamu pas lagi disirep. Tapi insya Allah kedepannya bakal normal, bakal sembuh. Udah kamu sabarin aja, ini udah takdir kamu harus jalanin. Udah kamu ikhtiar aja. Tetap berusaha, pokoknya pesan Pak Kiai, kamu jangan sampai terjebak ke dunia gini lagi, ibadah kamu ditingkatkan. Pokoknya Pak Kiai cuman pesan itu aja, jangan sampai kamu balik ke dunia hitam lagi. Setelah saya pulang ke rumah, saya pun ya yakin gak yakin tuh saya sempat pegang, bener enggak? Lagi ada ya. Tadi saya diruqyah dimandiin kok kayak nggak ada. Aneh ya di situ. Setelah gitu saya yakinin lagi pas di rumah saya mandi, nggak ada lagi tuh. Nggak ada. Aneh bisa kenapa ya? Oh iya, saya ingat kata Pak Kiai, udah
lama-lama juga bakal normal lagi. Udah kamu sekarang nikmatin aja yang sudah, maksudnya yang sudah kamu ritualkan dulu, ini konsekuensinya kata Pak Kiai. Nah di situ juga Mang, harta saya pun udah ya satu persatu habis Mang. Harta saya habis semuanya, rumah kejual, ruko juga kejual, mobil juga kejual, pokoknya habis-habisan itu. Itu kurun waktu berapa? Itu kurun waktu 1 tahun Mang. 1 tahun. 1 tahun. Habis semua. Habis semua itu. Itu untuk pengobatan ayah saya Mang, pas yang sedang sakit komplikasi itu habis-habisan, tapi nggak sembuh-sembuh Mang, sampai sekarang. Saya pun ya hidup kayak makin susah lah, makin seret yang saya jalani sekarang tuh Mang. Susah pokoknya, buat makannya kadang susah. Coba buat usaha bener juga bangkrut. Usaha motor sewa motor juga nggak jalan dilalanya. Pokoknya susah aja. Saya kerjaan juga susah, nggak dipanggil-panggil. Pokoknya ya mungkin efek lah dari saya putus kontrak pesugihan itu, hidup saya jadi susah, segala susah Mang. Sampai sekarang pekerjaan susah? Susah sampai sekarang. Satu contohnya ini Mang, di kerjaan kan saya coba saya ngelamar sana sini, cuma selalu aja dibalikin, selalu nggak dipanggil lah, nggak ada panggilan, nggak ada apa. Terus juga saya buka usaha kecil-kecilan juga nggak laku, bangkrut. Saya juga COD-an motor, jual beli motor, sebelum ketemu orang yang saya tekan motor hancur. Pokoknya ada aja Mang. Setelah saya putus kontrak pesugihan itu, saya tuh ngerasa ya susah lah hidup tuh, makan susah, buat apa-apa susah, usaha susah, efeknya. Jadi saat ini kan udah punya anak berapa? Sekarang ada 2. Ada 2. Nah, Istri 1 ya? istri 1. Artinya kehidupan juga morat-marit. Sama, masih susah sampai sekarang. Cuma ya untungnya di sini istri saya kerja Mang. Jadi saya agak ketolong lah ekonomi saya, maksudnya istri bisa bantu sedikit-sedikit, karena mungkin kasihan lah ke sayanya, nyari kerja susah, usaha bangkrut. Saya juga sebenarnya nggak enak ke istri, cuma ya gimana, karena tapi saya balik lagi, saya juga mikir apa ya mungkin ini konsekuensi saya, karma saya. Ya. Jadi masih mau ke diskotik lagi nih? Udah enggak Mang. Nanti kita bareng-bareng lah ke diskotik. Nggak mau mengulang lagi masa itu ya? Enggak lah, cukup udah. Sudah kapok ya? Udah kapok. Pesan untuk penonton Malam Mencekam? Pesannya ya kalau kita hidup sesuai kemampuan aja lah, nggak usah kita neko-neko diada-adain, apalagi sampai ngelakuin ritual-ritual yang kayak gitu. Janganlah, cukup buat pembelajaran aja, karena nggak akan ada efek baiknya, yang ada buruk. Penyesalan tiada akhir Iya, ini ya? penyesalan tiada akhir punya. Sampai sekarang menyesal banget? Menyesal, tapi alhamdulillahnya udah ya lepas lah, biarpun hidup susah, serba kurang, cuma ya disyukurin aja. Ya, yang penting selamat di dunia dan akhirat. Iya itu intinya Mang. Oke sobat, itu kisah yang menarik dari Mas Koko ya. Jangan coba-coba masuk ke dunia pesugihan, sangat berbahaya. Mas Koko sehat selalu bersama keluarga ya. Dan sobat jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.